Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Ila R4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki ya. Amin. Perkenalkan ya teman-teman, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 anak. Keempatnya putra semua ya teman-teman. Jadi di sini cuma saya yang paling cantik loh teman-teman. Nah, yang lagi nontonin video saya, boleh juga dong perkenalkan dirinya, ketik di kolom komentar ya. Seperti biasa teman-teman, aktivitas saya nggak jauh-jauh dari beres-beres, masak-masak, pergi belanja ke pasar, dan bersih-bersih, nyapu-nyapu ya, seperti itulah teman-teman, seperti rutinitas sebagai seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Gimana nih cuaca di kota teman-teman sekarang? Apa udah mulai turun hujan atau masih menunggu-nunggu hujan turun? Kalau di kota saya cuacanya sekarang malah nggak menentu ya teman-teman. Dari panas tiba-tiba aja nanti turun hujan, habis itu panas lagi. Dan dubbing malam ini saya juga ditemani dengan rintik-rintik hujan dan bunyi gemuruh ya. Udah selesai aja teman-teman, saya tadi beres-beres nyuciin piringnya. Tapi sebetulnya saya cuci itu bukan piring ya, cuma gelas ya teman-teman. Kenapa ya dibilangnya nyuci piring, padahal yang dicuci itu kan cuma gelas doang. Lanjut ya, ini saya lagi ngerebusin telur ya teman-teman. Saya pagi ini rencana mau masak sambal lado tanah. Masakan saya nggak jauh-jauh dari masakan kampungan ya teman-teman, atau menu rumahan aja. Di sini saya lagi ngupasin kentang ya teman-teman. Untuk kentangnya udah selesai saya kupasin. Saya cuma memakai 2 biji kentang aja ya, yang satu tadi udah saya potong-potong dan saya rendam dengan air agar nanti kentangnya nggak hitam ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan 2 kentang karena nanti kan dia dicampur juga, ada tempenya juga ya teman-teman, nanti bakalan banyak jadinya. Dan ada juga tadi saya lagi ngerebusin telur puyuh dan juga telur ayam ya teman-teman. Untuk kentang, maaf ya. Untuk tempenya di sini saya potong-potong kotak-kotak juga ya teman-teman. Nah, ini untuk kentangnya saya bagi 2 dulu. Habis itu saya bagi 2 lagi, jadinya 4 bagian teman-teman. Saya potongin kotak-kotak juga ya. Udah selesai, lanjut aja saya pindahin ke dalam piring ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ikan badai ya teman-teman, bukan ikan teri, beda dengan ikan teri kalau ikan badai ya. Nah, untuk kepalanya di sini saya buangin dulu ya teman-teman. Nah, kalau di tempat teman-teman ini namanya ikan apa ya? Ketik di kolom komentar ya. Nah, lanjut. Saya di sini udah buangin bagian kepalanya. Dan saya udah taruh juga ke dalam piring ya. Nah, tapi sebelumnya saya ada yang kelupaan, saya mau ngambil dulu serai ya teman-teman. Serainya ada di halaman rumah yang saya tanam ya. Nah, tadi pun anak kecil saya udah bangun, yang selalu nemenin saya kalau lagi di dapur dengan celotehannya ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Di sini saya nanamin serai di samping rumah ya teman-teman. Ada sedikit tanah sisa. Ada tetangga yang belum membangun rumahnya. Di situ saya tanamin dulu untuk serainya sebagai apotek itu ya teman-teman. Nah, di situ saya juga nanamin daun salam di depan rumah. Maklum lah ya, kalau kita tinggal di perumahan jadi nggak punya lahan buat tanam-tanam, ya udah kita nanamnya di dalam pot aja nggak apa-apa. Yang penting kan kita manfaati seadanya ya teman-teman. Nah, lanjut untuk bumbu-bumbunya di sini saya pakai buah pala, bawang merah, ketumbar bubuk, jahe, laos, cabai rawit,
daun daun kunyit dan juga ada daun jeruk ya. Nah, saya juga nanti menggunakan cabai giling ya teman-teman, cabai giling merah yang biasa saya pakai, yang udah jadi saya beli di pasar aja ya. Nggak tahu entah kenapa kalau saya mau menggulai atau masak yang menggunakan cabai merah untuk digiling, saya lebih senang aja menggunakan cabai giling yang dibeli di pasar ya. Menurut saya lebih halus saja daripada kita blender. Nah, bumbu-bumbunya udah kita haluskan, untuk laosnya udah kita geprek, dan untuk serainya udah kita geprek juga. Lanjut saya tambah sedikit ketumbar bubuk ya teman-teman. Nah, bumbunya udah halus semua, lanjut aja kita pindahin ke dalam piring tadi ya. Dan untuk semua bahan-bahannya di sini udah halus ya. Nah, di sini saya lagi ngupasin juga untuk telur ayam. Saya campur aja dengan telur puyuh karena telur puyuhnya hanya sisa sedikit di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi takutnya nanti nggak cukup ya. Nah, lanjut di sini saya juga lagi merasin santan ya teman-teman. Di sini saya memakai 2 butir kelapa ya, agar nanti lebih banyak aja santan, atau kalau menurut saya lotok namanya teman-teman. Saya nggak tahu juga ya kalau apa bahasanya lagi gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ya, santannya di sini udah selesai saya peras, saya masukin aja untuk semua bumbu halusnya. Ini udah mendidih ya teman-teman, karena kan di video lebih cepat ya. Kalau kita tunggu sampai dia mendidih nanti videonya kepanjangan, malah ada yang protes juga nanti teman-teman. Nah, lanjut ya, kentang, tempe, bada, semua kita masukkan, dan juga dengan telurnya ya teman-teman. Jangan lupa kita tambahin petai ya. Nah, ini yang bikin aroma sambal lado tanak kita lebih wangi dan lebih enak. Saya tambah juga sedikit kaldu jamur, boleh juga diganti dengan jengkol ya teman-teman, karena saya bukannya nggak menyukai jengkol, lebih malas aja buat masak jengkol, karena kalau masak jengkol itu nanti kamar mandinya bau loh. Nanti saya sendiri juga yang kewalahan mau kosek-kosek untuk kamar mandi ya kan teman-teman. Nah, kalau petai itu baunya nggak terlalu pekat ya, kita kasih wipot, kita bersihkan sebentar udah hilang. Nah, saya juga masak sayur ya, di situ saya cuma masak sayur bayam yang saya bening aja seperti biasa. Kalau bayam kan saya suka bening-bening aja teman-teman, menurut saya lebih segar aja ya. Nah, untuk sambal lado tanaknya sini sudah matang, dan saya masukkan aja ke dalam wadahnya ya teman-teman. Lanjut, di sini saya mau menggorengin juga untuk kerupuk. Kerupuknya di sini saya memakai kerupuk bawang namanya teman-teman. Nah, kalau di rumah ini nggak ada kerupuk dan sayur, rasanya makannya belum lengkap ya. Yang lebih suka di rumah ini makan dengan kerupuk Pak suami dan oomnya anak-anak ya. Kalau saya nggak begitu kali makan dengan kerupuk karena saya lagi menjaga atau mengurangi kalori aja ya. Nah, lanjut, semuanya masakan udah selesai. Saya mau bersih-bersih dulu ya, saya mau pelin dulu buat dapur, karena kalau selesai masak itu rasanya minyak itu lengket rasanya di lantai teman-teman. Nah, di sini saya mau ngepel-ngepel dulu ya, karena tadi udah selesai saya sapu, tapi pas nyapu nggak saya videonya teman-teman. Lanjut aja saya videonya pas lagi ngepel aja ya. Nah, di situ mainan si adek pun berantakan ya teman-teman. Nah, maklum aja ya kalau masih mempunyai balita seperti ini. Saya udah selesai ngepel, lanjut aja saya juga udah selesai mandiin si adek. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar akun saya lebih berkembang lagi dan saya lebih bisa lagi berkarya ya teman-teman.
Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like dan subscribe. Si adek pun udah selesai mandi dan udah wangi. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.